Larangan Israel terhadap Sekjen PBB untuk memasuki wilayah pendudukannya dinilai sebagai sikap yang tidak ingin tunduk dengan aturan dan hukum internasional. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas Egen. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Mas Faisal, Israel menolak kedatangan Sekjen PBB, alasannya karena menganggap PBB ini tidak langsung mengutuk serangan Iran itu, serangan balasan dari Iran ini. Nah, kenapa kemudian menurut Anda Israel kok malah playing victim begitu? Ya, memang ini hal yang sudah dilakukan lama sejak serangan 7 Oktober tahun lalu. Ketika itu Israel beranggapan bahwa mereka menjadi korban dari serangan pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassam yang melakukan invasi darat ke wilayah selatan di Israel pada 7 Oktober. Padahal apa yang dilakukan pasukan Brigade Al-Qassam itu artinya ini bukan karena mereka melakukan itu karena tidak ada hal atau tidak ada sesuatu kejadian, karena ini kan penjajahan Israel terhadap Palestina ini bukan berlangsung baru, tapi sejak 1948 kalau kita hitung dari berdirinya negara Israel. Dan ini aneh ketika Israel juga melarang kehadiran Sekjen PBB Antonio Guterres untuk datang ke Israel. Kita tahu pada bulan November tahun lalu itu Israel mengundang atau menerima kunjungan Elon Musk. Artinya mereka menggunakan Elon Musk untuk perang narasi terhadap sentimen-sentimen negatif terhadap Israel di dunia media sosial. Jadinya aneh ketika ada pejabat dari sebuah organisasi internasional, organisasi terbesar internasional yang diakui dunia, di mana anggotanya kalau tidak salah 193 negara dan Israel termasuk di dalamnya, menolak kunjungan sekjen dari organisasi itu, sekretaris jenderalnya, tapi dia menerima kunjungan Elon Musk dalam konteks untuk melakukan propaganda yang hal-hal positif terhadap Israel. Mas Faisal, apabila Israel ini tidak menghormati PBB, apakah memang tujuannya ini memang ingin terus memelihara konflik dan peperangan, Mas Faisal? Ya, kalau kita bisa simpulkan, ini kan sudah lama Israel tidak melanggar hukum internasional. Salah satunya kita tahu permukiman Yahudi di tepi barat itu jumlahnya sekitar 250 permukiman dan dihuni lebih dari 600.000 orang Yahudi. Itu kan melanggar hukum internasional. Kita tahu juga Israel melakukan aneksasi Yerusalem Timur setelah menang perang 6 hari 1967 itu juga melanggar hukum internasional, karena sesuai juga dengan resolusi partisi PBB tahun 1947, Yerusalem baik barat yang sudah dicaplok oleh Israel duluan pada 48 maupun Yerusalem Timur yang dicaplok setelah perang 6 hari 1967 itu harusnya berada di bawah hukum internasional. Jadi Israel ini sudah lama melanggar hukum internasional, sudah lama melecehkan atau tidak menganggap keberadaan PBB. Kita tahu Mahkamah Internasional sudah mengeluarkan fatwa bahwa penjajahan Israel di wilayah Palestina, jalur Gaza dan tepi barat itu melanggar hukum internasional, jadi ilegal. Lalu bagaimana kemudian PBB harus merespon mengenai tingkah Israel ini, Mas Faisal? Ya, inilah kelemahan dari struktur PBB. Kita tahu dari semua badan di PBB hanya Dewan Keamanan yang berhak memberikan sanksi terhadap anggotanya yang melanggar hukum internasional maupun prinsip-prinsip PBB. Sayangnya di Dewan Keamanan itu ada 5 anggota pemegang hak veto, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dengan Cina. Itu Amerika yang paling getol membela Israel dengan memveto draft resolusi yang dianggap merugikan Israel ataupun memojokkan Israel. Sebenarnya ada sejumlah cara untuk bagaimana untuk menekan Israel. Memang dibutuhkan, pertama adalah meyakinkan Amerika Serikat untuk tidak membela Israel secara bias dalam konflik dengan Palestina terutama. Kemudian juga atau bagaimana mengupayakan, sebenarnya ini akar permasalahannya juga karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang masih bertahan di pemerintahan. Karena Netanyahu ini memiliki ambisi pribadi, kita tahu dia melebarkan dari perang Gaza, di mana dia sudah ambruk popularitasnya karena gagal mencapai 3 tujuan perang, yakni menghabisi Hamas dan Jihad Islam serta milisi lainnya, membebaskan semua sandera, dan menjadikan Gaza sebagai wilayah demilitarisasi yang tidak akan lagi mengancam
Israel nantinya. Itu kan 3 tujuan itu belum sampai tercapai hingga menjelang beberapa hari nanti 7 Oktober 1 tahun Perang Gaza. Nah, yang kemudian yang ketiga yang perlu dilakukan adalah bagaimana menekan Israel, karena kita tidak bisa mengharapkan PBB adalah 13 negara muslim yang sudah memiliki hubungan diplomatik itu harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Kita tahu di situ ada Turki, kemudian juga ada Azerbaijan, ada Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, ada Kazakhstan. Itu harus memutuskan hubungan diplomatik. Kenapa itu penting? Karena keberhasilan Israel dalam membuka hubungan resmi dengan negara-negara muslim itu adalah sebuah kemajuan diplomasi. Kita tahu OKI dibentuk yang beranggotakan 57 negara berpenduduk mayoritas muslim adalah untuk membela Palestina, membela perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Tapi kenyataannya 13 dari 57 negara anggota OKI itu malah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira itu yang harus dilakukan, bukan sekedar retorika para pemimpinnya. Ya, tapi masih ada tidak kemudian jalur diplomasi yang bisa dikedepankan begitu ya untuk meyakinkan Israel begitu, Mas Faisal? Kan kita tahu ya ada sejumlah negara-negara Arab seperti Bahrain dan kemudian negara-negara lainnya yang kemudian sudah membuka jalur diplomasi itu sejak tahun 2020. Ya, ini yang sulit kita tahu. Sudah berkali-kali ada upaya diplomasi agar terjadi gencatan senjata di Gaza. Sebenarnya kan ini perang Libanon ini meluas karena perang Gaza masih berlangsung. Kita tahu alasan Hizbullah melakukan serangan lintas batas terhadap permukiman di wilayah utara Israel sehingga pada mengungsi. Itu kan sebagai solidaritas terhadap bangsa Palestina yang sedang dibantai di jalur Gaza. Kemudian juga milisi Al-Husyun di Yaman. Kemudian juga Kataib Hizbullah di Irak. Itu kan mereka menyerang Israel karena sebagai bentuk solidaritas. Jadi kuncinya adalah bagaimana mengakhiri agresi militer Israel di Gaza, itu kuncinya. Dan ini yang sulit karena kita tahu Netanyahu itu menjadikan perang baik di Gaza maupun perang di Lebanon itu adalah untuk mempertahankan karir politiknya agar dia tidak jatuh dari pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Lalu kalau misalnya memang potensi perang terbuka antara Israel dan Iran itu semakin besar, apakah masih ada yang bisa dilakukan PBB kalau itu terjadi? Kita lihat selama ini ya memang sulit ya, karena PBB juga sudah mengeluarkan resolusi, misalkan resolusi nomor kalau tidak salah 212 itu meminta Israel mundur dari tepi barat dan jalur Gaza setelah perang 6 hari 1967, itu pun tidak ditaati. Nah, ini juga tidak ada yang bisa dilakukan oleh PBB saya kira. Akhirnya kita hanya menunggu bagaimana respon Israel di bawah Netanyahu terhadap serangan Iran Selasa malam lalu. Karena serangan Iran ini serangan yang sangat serius. Untuk pertama kalinya, bukan untuk pertama sih, untuk kedua kalinya sejak berakhirnya perang Yom Kippur pada 1973, itu perang Arab Israel, baru Iran yang berani menyerang Israel, menjadi negara pertama yang menyerang sejak 1973, yaitu pada 13 April untuk membalas serangan terhadap konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan komandan pasukan Quds Garda Revolusi, yakni Jenderal Hasan Mahdawi. Nah, kemarin itu serangan dilakukan Iran itu menghantam 3 pangkalan udara, yakni pangkalan Nevatim di Beersheba, kemudian pangkalan Tel Nov di Tel Aviv, kemudian pangkalan Hatzarim itu di Gurun Negev. Pangkalan Nevatim ini penting karena pangkalan inilah yang menerima pasokan persenjataan dan bom dari Amerika Serikat. Sedangkan pangkalan Tel Nov adalah tempat misi dari sekitar 6 sampai 7 pesawat F-15, pesawat tempurnya Israel untuk menghabisi pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah Jumat pekan lalu di Beirut. Jadi serangan yang dilakukan Iran Selasa malam kemarin itu serangan yang sangat serius karena juga menyasar markas Mossad walaupun tidak sampai gedungnya hancur. Oke, baik Mas Faisal, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.